Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Sugiarso dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Widya Tama. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan proses ETL dengan menggunakan tools Pentaho dan melakukan visualisasi data dengan menggunakan tools Power BI. Untuk pertama-tama di sini saya menggunakan contoh data dari GitHub data source 1, yaitu data yang biasa digunakan untuk melakukan ETL untuk contoh data untuk melakukan ETL dasar di Pentaho Data Integration. Setelah mempunyai data, pertama-tama kita harus mempunyai XAMPP atau SQL Server. Setelah kita mempunyai XAMPP, kita bisa melakukan start pada server MySQL di XAMPP. Setelah itu, untuk mengecek apakah server ini sudah bisa diakses atau tidak, kita perlu menggunakan tools database SQL. Salah satunya di sini saya menggunakan SQL Yolk Community. Untuk melakukan atau mengecek tes koneksi, kita bisa mengklik tanda koneksi atau tanda kabel icon kabel ini. Lalu untuk melakukan tes koneksi, kita tinggal klik tes connection. Jika koneksi sudah sukses atau bisa diakses, maka akan terlihat tulisan connection successful. Jika sudah, tutup saja. Selanjutnya kita akan membuka Pentaho Data Integration kita. Saya menggunakan Kettle atau Pentaho Data Integration versi 9/4. Untuk membukanya, kita tinggal buka Kettle 9/4, lalu double klik di Spoon Windows Batch File. Sudah, maka akan ada proses opening dari Pentaho Data Integration. Tidak terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk membuat transformation atau melakukan proses ETL pada Pentaho, kita tinggal mengklik atau memilih New Transformation. Untuk membuat transformasi pertama, kita harus melakukan setting atau melakukan pengaturan di data yang akan kita lakukan proses ETL. Contohnya di sini saya dengan menggunakan data tadi. Setelah contoh data tadi di download, maka akan menghasilkan data Excel target penjualan. Excel target penjualan tadi di Pentaho, kita bisa melakukan search pada kolom search ini, yaitu Microsoft Excel Input.
kita tinggal lakukan drag and drop dari panel sebelah sini ke kanvas sebelah sini. Oke, sudah. Kita bisa melakukan rename pada step name, atau kita bisa juga langsung melakukan setting terhadap file yang akan kita lakukan proses ETL. Untuk file type-nya di sini saya menggunakan Excel 2007 karena untuk file Excel sekarang rata-rata sudah formatnya sudah XLSX. Nah, setelah type atau tipe filenya kita pilih, kita lakukan seleksi atau pilih file yang akan kita lakukan proses ETL dengan mengklik file browse, lalu kita cari, kita menyimpan file yang akan kita lakukan proses ETL ada di mana. Contohnya tadi saya akan menggunakan file XLS target penjualan. Setelah melakukan browse tadi, kita lakukan klik add untuk mengecek apakah file yang kita akan lakukan proses sudah tersimpan atau belum di Pentaho. Kita bisa mengklik show file name. Jika file read-nya sudah terbaca, maka file tersebut sudah terdeteksi atau terbaca oleh sistem Pentaho. Setelah itu kita setting sheets yang akan kita dapatkan datanya dengan mengklik get sheet name, lalu pilih sheet yang akan kita lakukan proses ETL. Contohnya sini saya memilih sheet target penjualan, lalu klik pindahkan targetnya ke your selection, klik OK. Setelah itu kita juga lakukan get fields dari sheet yang sudah kita tentukan. Kita tinggal lakukan get fields untuk mengecek apakah datanya sudah benar atau sudah masuk atau belum, atau sudah terbaca atau belum. Kita bisa melakukan preview rows. Kita tinggal OK saja, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah data dari file Excel yang akan kita lakukan proses ETL. Proses ETL-nya pertama di sini saya akan melakukan dulu normalisasi data atau normalisasi rows. Yaitu proses transform di row normalizer. Yaitu ini untuk mempermudah atau meringkas beberapa tipe data yang sama pada beberapa rows. Untuk melakukan koneksi dari Microsoft Excel ke row normalizer, kita tinggal mengklik menahan tombol shift pada keyboard, lalu mengklik kiri pada mouse, lalu melakukan drag ke row normalizer. Setelah koneksi terhubung, kita tinggal melakukan klik 2 kali pada row normalizer, lalu kita dapat melakukan get fields. Yang di sini kita bisa melakukan seleksi terhadap field yang akan kita lakukan normalisasi datanya. Di sini saya akan melakukan normalisasi pada rows bulan dari mulai bulan Januari ke bulan Desember. Nah, selebihnya kita lakukan penghapusan row yang tidak akan kita lakukan normalisasi. Pada rows atau field Januari sampai dengan Desember ini merupakan atau kita bisa namakan lagi fieldnya dengan bulan, tipenya kita bebas, misalnya saya ganti di sini 123. Nah, untuk nama fieldnya kita samakan misalnya bisa melakukan hal yang sama kepada seluruh field yang akan kita lakukan normalisasi. Kita lakukan OK. Untuk melihat hasil dari normalisasinya, di sini kita bisa lihat dulu output fieldnya. Kita bisa melihat dulu tadi rows
yang sebelum kita lakukan normalisasi adalah seperti ini. Lalu untuk melihat hasil dari data yang telah kita lakukan transformasi pada row normalizer adalah kita melakukan klik preview this transformation. Kita tinggal klik quick launch, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Bulan pertama 23 di tahun 2008, tahun 2009, dan jumlah penjualannya. Setelah melakukan row normalizer, kita juga bisa melakukan transformasi untuk merubah tipe data pada rows tertentu. Misalnya dengan menambahkan fungsi select values. Untuk melakukan koneksinya kita tinggal lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu double klik pada select values, lalu kita get fields untuk mendapatkan fields yang ada pada row normalizer tadi. Setelah itu, untuk merubah tipe datanya kita tinggal klik lagi tab metadata, lalu get field to change. Nah, kita misalnya akan merubah tipe data pada field tahun, bulan, dan jumlah penjualan menjadi integer. Untuk field yang tidak diperlukan, kita tinggal klik di nomornya, lalu tekan tombol delete di keyboard. Untuk field tipenya kita rubah ke integer, samakan pada field yang lain. Maka hasilnya adalah seperti ini. Angka 0 yang tadi sebelum dilakukan perubahan tipe data pada row tahun, bulan, dan jumlah penjualan ada titik 0 atau koma 0, maka setelah dilakukan perubahan tidak ada lagi titik atau koma 0. Setelah itu kita lakukan dulu koneksi database untuk mengekstrak atau menyimpan data transformasi yang sudah kita lakukan. Caranya yaitu dengan buka dulu SQL Yogya, kita buat dulu database yang akan kita pergunakan sebagai media penyimpanan dengan melakukan double klik di sini, lalu create database. Contohnya di sini saya akan menggunakan database Setelah database terbuat, maka kita kembali lagi ke Pentaho Data Integration-nya, lalu kita klik tab view, lalu kita ketik lagi database connection, kita buat new connection, lalu pilih database yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan database MySQL. Hostname-nya saya menggunakan localhost. Database name-nya tadi username-nya. Nah, di sini juga kita jangan